Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, everywhere you are, teman-teman berada. Kali ini kan coba mereview tarif dari versi 154 yang di-upgrade ke 155 dan seterusnya. Dan ini pertanyaan dari para penumpang ya, atau order ataupun customer ataupun yang order kita. Ya, dia minta rincian pembayaran. Dia berapa, apakah sesuai dengan yang kita dapatkan. Ini contoh dari pengorder yang kepo lah itu. Ya, bang, tarifnya segini bang, abang dapat berapa? Bang, segini bang, dapat berapa? Nah, ini ada perbedaannya antara di versi 154 dengan 155. Nah, dan ke atas ya. Yang di 154 mungkin my bro ya, mungkin kita ada tambahan rincian biaya itu jasa aplikator 2000. Dan ternyata, ya, lebih mahal dikit ongkosnya, mungkin di atas harga paling bawah itu sampai jasa aplikatornya sampai 3000 men. Nih seperti lihat nih ya. Nah rinciannya tuh pembayar ongkos dia tunai ya, tunainya 24.000. Nah tarifnya sebenarnya 21.000. Nah penumpang ditambahin biaya, dibebankan biaya penambahan 3.000 yang namanya jasa aplikator. Yang mana sebelumnya kalau kita lihat kan ongkos 15.000 kan 2.000 ya. Nah 13.000 potong lagi gitu. Nah ini ada jasa aplikator tuh 3.000 rupiah. Nah jadi total biaya potong itu 7.200. 7.200. Yang mana dari 21.000 dipotong lagi 20%, 4.200 ditambah 3.000. 7.200 dan dari 24.000 kita itu hanya mendapat 16.800. Ya sepertiga lewat dikit lah. Kalau di persenan tuh mungkin sekitar 66 atau 67%. Nah, ini 24.000. Dan juga ini nih, harga tarifnya 21.000. Jasa aplikator 3.000, sisanya 18.000. 18.000 itu dipotong lagi ya, 20%. Jadi dari 21.000 kita cuma dapat 14.400. Nah, kalau yang standarnya gini nih. Nah, ini yang biasa digoreng instan atau yang tarif-tarif paling bawah nih, yang 15.000. Itu aslinya cuma 13.000. Jasa aplikator dia 2.000. Nah, ini jasa aplikator ya 2.000 nih. Nah, ada lagi ini di atas 15.000 nih. Ya, tarifnya 22.500. Aslinya itu 19.500. Dan jasa aplikatornya 3.000 rupiah. Dan biaya layanan semuanya itu kepotong, deposit itu 6.900, hampir 7.000. Ya, dua-dua dipotong 7.000. Jadi kita dapat 15.000-an. Nah itu di versi 154 men ya. Bernaik lagi ke versi naik 155 atau 156 yang permok terbaru ya. Nah di 155 itu kita tidak bisa lagi melihat rincian pembayaran apabila mereka memakai GoPay. Nih contohnya nih ya, 10.400 total tagih tunai 0. Kita nggak bisa lihat rinciannya lagi ya. Begitupun yang 15.600 ini. Nah, ini mungkin yang 15.600 ini mungkin ongkos yang tadi nih, yang 22.000 tadi mungkin. Tapi nggak tahu lah, karena kita tidak bisa lagi melihat rinciannya. Nah, ini nggak ada nih. Nah, ini yang tunai nih, 16.000. Ya, 16.000. Ya, penumpang kita yang order kita membayar 16.000. Pemotongnya 5.600. Ya. Nah, jadi totalnya kita cuma dapat hanya 10.400. Nah, rinciannya 5.600 itu kita nggak tahu nih. Detailnya berapa gitu. Apakah 5.000 tuh mungkin jasa aplikatornya mungkin 3.000 atau 2.000 atau gimana, nggak tahu ya. Nah, 13.000, 14.000 ya jasa aplikatornya mungkin 3.000 atau 2.000. Satu lagi mungkin biaya aman plus ya, karena ada tuh asuransi ya, mungkin penumpang nambahin itu. Apabila selesai orderan ya pembayarannya kayak aplikasi, bukan kayak kita kayak ojeknya. Nah pertanyaan kalian nih di my bro, my sis ya, pernah nggak kalian dapat komplain ditanyain, bang ongkos kok mahal bang ya kan, kok kompetitor sebelah murah. Tapi kadang-kadang kita juga nyesek kan, kadang dengan potong yang besar gitu, tidak sesuai dengan potongan-potongan sebelumnya yang dulu cuma 20%. Tapi dengan adanya biaya-biaya yang diberatkan pada penumpang, nah itulah mungkin di lapangan ya yang kita lihat itu mungkin yang bilang anyep,
atau pindah ke aplikasi lain, atau mungkin main 2 kaki 3 kaki. Kadang satu driver tuh mempunyai semua aplikasi semua ya. Kalau gue sih tetap Gojek sih. Dan untuk di Jakarta mungkin oke lah ya, orang tidak mikir-mikir ya, nyampe stasiun, halte busway, terminal, pengen cepat nyampe kantor, lihat Gojek banyak, Grab banyak, dia pasti milih itu ya. Tapi beda dengan di daerah, kemacetan tidak ada, kotanya kecil ya, jaraknya nggak begitu jauh, jarak dekat, dan dirincikan semua aplikator ojol ada di sana, dan mencari pasti yang paling murah atau yang paling banyak promonya. Habiskan voucher promo itu, pindah ke aplikator yang lain. Habiskan promo ini, pindah ke aplikator yang lain. Jadi tidak memakai satu aplikator. Itu yang gue lihat ya di lapangan ya. Itu gue pernah ke daerah ataupun ke kampung atau kemana, gila seperti itu. Dia ternyata orang tuh menghabiskan voucher dari semua aplikasi yang ada voucher murahnya. Nah, mau nggak mau ya udah, datang ke ibu kota, dia bingung. Di daerah gua bang ini bang cuma segini bang, daerah gua segini bang. Ya kita kan nggak tahu mbak perbedaan Jakarta. Jadi beruntunglah kita yang mungkin di Jabodetabek dan sekitarnya, atau kota-kota besar yang trafficnya masih tinggi ya. Karena sekarang kan banyak kompetitor-kompetitor yang berani dengan harga yang murah. Ada yang harganya 8.000 tapi tanpa potongan. Jadi kalau penumpang ngasih 8.000 nih cash, atau 8.000 untuk via deposit, itu 100% ke kita ya. Ada lagi yang murahnya promo nih, gila-gilaan nih ya, tarifnya cuma 5.000. Sangat jauh ya dari yang aplikator yang udah lama seperti Dua Ijo ini. Salah satunya mungkin Gojek dan Grab lah ya. Nah, jadi pertanyaan kalian gimana nih? Setuju nggak kalau kedepannya nih ya, siapapun pemimpin kita yang baru nih ya, untuk menyetarakan tarif apapun benderanya ya, seperti bis lah ya. Bis saja, PO bis itu bisa sama tarifnya. Ada batas bawah dan batas atas. Nah, itu mungkin karena kelas bisnis, kelas eksekutif ya. Sama dengan motor biasa sama motor comfort. Itu nggak apa-apa. Nah, gimana? Tulis di kolom komentar tentang tarif-tarif penambahan ini. Seperti kita food juga ada namanya uang bungkus. Sen juga ada biaya asuransi itu. Itu kadang-kadang ini minta pertanyaan aja, pertanyaan dari penumpang-penumpang yang kepo. Bang, tarif gua berapa segini bang, lu dapat berapa bang? Nah, nggak 1-2 tuh. Kalau kita ngobrol soalnya perjalanan pasti ngomong seperti itu. Wah, berarti gua nambah 3.000 bang. Ya kan gua nggak tahu mbak, itu kan sistem mbak. Bukan kita yang menentukan atau ngedit ini mbak, ini udah ada sistem. Nah, kadang-kadang dia ngasih cash kurang 1.000, kurang 2.000, kita ikhlasin. Ya, ngantarnya jauh dan balik sana tuh belum tentu dapat lagi. Sama kalian seperti di daerah juga seperti itu. Saya sering dapat, gue sering dapat tuh dari pusat kota nih, dia mau keluar kota. Begitu dapat, dia minta batalin. Alasannya apa? Bannya bocor. Jadi 1-5 orang penumpang itu pada ngeluh. Kita kalau udah malam kenapa sih nggak mau ngambil, alasannya bannya bocor. Disamperin baik-baik aja. Pernah kejadian seperti itu men. Ya, dari pusat kota ke pinggiran kota karena udah malam. Bukan di Jabodetabek, bukan di luar kota. Kotanya ya kota-kota kecil lah gitu. Alasannya dia tuh cuma mau ngambil food, nah main dekat-dekat doang, restoran atau ayam geprek kayak kos-kosan. Jadi kalau dapat orang yang jauh pada nolak, karena baliknya kata dia kosong. Nah, ada yang seperti itu, ada. Pokoknya info aja bos ya, bye bro ya. Mungkin kalau mudah-mudahan kita siapapun yang memimpin RI besok ya 2024 Oktober dan seterusnya untuk 5 tahun, mudah-mudahan tarif ojol sama rata, tanpa ada perang-perang tarif lagi. Tanpa ada promo-promo lagi ya. Penting samakan aja tarifnya. Apapun benderanya, oke? Semoga disamaratakan. Itu aja idenya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun. My friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are. Dimanapun Anda berada, salam satu aspal. Adios, amigos, dan ciao.